Selamat sore Ibu, Suster, dan teman-teman semuanya. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya dapat di Google Scholar yang berjudul Implementasi Administrasi Tata Usaha dalam Bidang Keuangan Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Bayan, yang ditulis oleh Menik Aryani dari Program Studi Manajemen dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kerangka teorinya yaitu menurut Martin 2004, pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan atau program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Martin juga mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan sama dengan pengelolaan anggaran pendidikan. Nah, dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang berupa metode kualitatif, yang berupa studi kasus. Hasil dan pembahasan, implementasi administrasi untuk meningkatkan kinerja tata usaha itu dengan membuat perencanaan menyusun program kerja tenaga tata usaha sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, di SMA Negeri 1 Bayan ini ada beberapa, yaitu administrasi kesiswaan, kepegawaian, inventaris keuangan, dan surat menyurat. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap tenaga tata usaha, kepala sekolah selaku pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dalam bentuk kekeluargaan. Nah, salah satu contohnya yaitu jika ada tenaga kerja tata usaha yang sedang mengalami kesusahan, maka kepala sekolah juga ikut terlibat dengan rekan kerja tenaga usaha yang lain untuk mencari sumber permasalahan tersebut, serta juga mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami dari salah satu tenaga kerja tata usaha tersebut. Maka dari situlah terciptanya kepemimpinan kolaboratif yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut. Nah, sumber dana pendidikan di SMA Negeri 1 Bayan ini berasal dari dua sumber, yaitu dari pemerintah dan orang tua serta wali peserta didik. Selain itu juga ada beberapa hambatan pengelolaan anggaran, yaitu yang pertama, hambatan pengelolaan anggaran yang berupa dari pemerintah, yaitu dana BOS, karena sering adanya keterlambatan pengiriman atau pencairan dari pemerintah ke pihak sekolah. Hambatan yang kedua yaitu dari orang tua atau wali peserta didik yang berupa anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan atau BPP, yang menyebabkan adanya peserta didik yang sering menunggak. Yang berikutnya yaitu kesimpulan dan saran dari penulis. Dalam upaya peningkatan kinerja tenaga tata usaha di SMA Negeri 1 Bayan, dengan salah satu cara yaitu membuat perencanaan penyusunan program kerja tata usaha, yaitu melalui administrasi kesiswaan tadi, kepegawaian, inventaris keuangan, dan surat menyurat. Tetapi dalam penempatan tenaga tata usaha ini belum dilakukan secara maksimal, karena di SMA Negeri 1 Bayan ini tenaga tata usahanya itu latar belakang pendidikan mereka tidak sesuai dengan bidang yang mereka tempati pada saat ini. Maka dari situlah dapat disebut belum maksimal. Nah, pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bayan tahun 2021-2022 bersumber dari pemerintah berupa dana BOS tadi dan BPP yang merupakan dari orang tua atau wali peserta didik. Pelaksanaan atau alokasi dana mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAS, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Nah, dana BOS ini dialokasikan untuk pengembangan standar isi, standar proses pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar pengelolaan, standar pembiayaan, pengembangan dan implementasi penilaian.
Sedangkan dana BPP yang dari orang tua atau wali peserta didik tadi dialokasikan untuk program pengembangan standar isi, kompetensi lulusan, proses penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana, kinerja pengelolaan sekolah, pembinaan dan peningkatan standar PTK. Nah, selanjutnya yaitu saran dari penulis. Dalam artikel ini, saran dari penulis yaitu dalam pengelolaan tata usaha maupun pembiayaan pendidikan harus mengutamakan prinsip transparansi. Baiklah, sekian hasil presentasi artikel dari saya. Terima kasih untuk segala responnya.